Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Yang Tuhan muliakan Bapak Imam, para alim ulama, guru-guru Tuan Madu, para tokoh masyarakat, orang tua kami, hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita tidak ada lagi, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat baik jasmani maupun rohani. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat udara, nikmat kekuatan, dan macam-macam nikmat, termasuk nikmat umur. Allah berikan kesempatan kita untuk terus bertemu dengan tahun 2022 ini. Dan salam salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membina kita selaku umatnya, sehingga kita menjadi insan yang beriman, yang bertakwa, yang berilmu pengetahuan serta berakhlak yang mulia. Bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat Allah akan disoal, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala mesti dibalas dengan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka balasnya adalah dengan sedekah. Dan semua amal kita adalah merupakan sedekah. Tasbih sedekah, baca Al-Quran sedekah, apalagi infak. Senyum pun dikira sedekah. Wah, luar biasa ini. Kalaulah sahabat-sahabat dahulu bertanya kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tasbih itu dapat pahala yang luar biasa. Dalam sebuah hadis katakan, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas 124.000 kebajikan. Besar. Maka sahabat bertanya, ya Allah, tentu di antara kami tidak ada yang binasa karena begitu banyak kebajikan. Banyak sekali. Rasulullah bersabda, ya tentu umat manusia ini yang mau mengamalkan amalan ini itu besar sekali pahalanya. Kalau diletakkan di atas gunung, gunung itu terhimpit, kata Rasulullah, hancur. Tapi dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka semua terhapus itu kebaikan kita, tidak punya arti apa-apa.
Karena ini nikmat Allah harus dibalas. Maka Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat nikmat, tidak mampu kita hitung satu persatu. Kita tulis habis semua itu. Air laut kalau seandainya sebagai tinta, ya, daun-daunan sebagai kertas untuk ditulis, dahannya sebagai pena, habis daun, habis air tinta, belum habis nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada tubuh kita saja tadi, diuraikan satu persatu. Mata, telinga, penglihatan, pendengaran, hati, jantung, paru, ginjal, sendi-sendi ini ada 360 sendi. 4 sendi ini kakukan oleh Allah, tak bisa bergerak, makan tak bisa. Ini aja kaku. Kan ada yang kita lihat kaku. Orang DM misalnya, itu sempat kaku, kaki kaku, tak bisa bergerak jari-jarinya. Betapa nikmat Allah SWT untuk sendi ini saja. Maka di Subhanahu wa taala kita harus membalasnya, membayarnya setiap hari. Yang 360 sendi saja gimana? Tapi kata Rasulullah SAW, dengan salat sunat duha saja itu terbalas itu semuanya. Tasbih terbalas, baca Quran terbalas, semua terbalas. Makanya Allah Subhanahu wa taala suruh kepada kita orang yang beriman, yang yakin kepada Allah kampung akhirat, banyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang beriman, berzikirlah, ingatlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kamu di waktu pagi dan petang. Lepas subuh tak ada salat sunat yang dituntun oleh Rasulullah, tak ada. Lepas asar tak ada salat sunat yang dituntun oleh Rasulullah. Ya kalau buat sendiri, bukan menurut Rasulullah itu. Maka yang buat sendiri ditolak oleh Allah. Lalu untuk siapa kita beribadah kalau bukan untuk Allah? Tak ada. Yang disuruh oleh Allah bertasbih, berzikir. Gunakan waktu 7 atau 5 menit bertasbih lepas salat fardu semuanya, dan waktu subuh panjang sikitlah. Kita memberikan waktu. Kalau ada zikir khusus yang sudah kita terima dari guru-guru kita, amalkan. Banyak sekali hadis-hadis tentang zikir. Banyak kitab zikir itu tebal sekali. Silahkan amalkan apa yang perlu dibuat. Yang sudah umum sekali itu janji Allah SWT, ampun semua dosa. Barang siapa lepas salat sunat fardu, ya, dia mengucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditambah 1 kali, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka subhanallah, itu diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Nah, itu paling umum ini hadis ini. Tapi ada hadis yang lain banyak sekali, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW menceritakan, ketika aku Isra Mi'raj jumpa Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu, kepada kita semua. Maka para ulama ketika mendengar hadis ini, balas salamlah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Balas salam kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Rasulullah melanjutkan, kata Nabi Ibrahim, itu surga subur tanahnya, sedap dan manis airnya, dan surga itu datar tanahnya, dan tanamannya adalah
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kau subhanallah. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dapat bertasbih kapan saja. Tak ada batas waktu. Kapan cepat buat terus. Lebih-lebih lepas salat asar dan subuh berjamaah. Itu kenakan waktu sekejap. Tasbih. Dan kau subhanahu wa ta'ala pernah lewat di depan Abu Hurairah. Tegur Nabi. Nabi sedang melihat Abu Hurairah sedang tanam pohon. Hei Abu Hurairah. Tegur siapa penting walaupun kita sudah lihat tanam pohon. Ya Abu Hurairah sedang apa kamu? Ya Rasulullah aku sedang tanam pohon. Lalu Rasulullah SAW mengalihkan fikir dunia ini kepada fikir akhirat. Maukah aku kabarkan tanaman yang paling baik ditanam? Tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar akan tumbuh satu pohon. Ada ditanam oleh Allah SWT satu pohon di syurga untuk kita. Yang buahnya ranum, lezat, manis rasanya. Maka setiap orang-orang yang membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar secara otomatis Allah tanamkan sebuah pohon untuk kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Besar. Nah, karena itulah hadirin subhanahu wa taala sangat dianjurkan baca ini lepas pagi, lepas asar, paling kurang 100 kali lah. 100 kali. Ini cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu berselawat juga zikir. Dianjurkan oleh para alim ulama juga lepas asar dan lepas subuh membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Karena ini kita ini banyak jasa dari Rasulullah. Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya, termasuk kita di antaranya. Disayang sekali, cinta sekali. Maka diupayakan macam mana kita semua ini selamat daripada azab neraka Allah. Siang malam beliau bangun. Ya. Malam kadang-kadang nangis istirahat, pikir umat. Penuh ini tangan air mata. Umat. Macam mana ummati as-salah as-salah. Fikirnya, risaunya beliau kepada umat luar biasa. Lalu kita adakah risau kepada umat? Umat yang paling kecil, anak dan istri umat. Di bawah tanggungan kita, adakah risau kepada mereka? Mereka sudah jaga salat. Subuh di mana mereka? Zuhur di mana? Asar. Itulah jasanya Rasulullah SAW kepada umat begitu besar. Dan beliau menyediakan syafaat nanti di akhirat. Ya, kepada siapa-siapa yang menghidupkan sunnah beliau dalam kehidupan dunia ini. Nanti kalau sedikit kurang ditambah di atas timbangan syafaatnya, masuklah dia dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala disuruh selawat kepadanya ini sebab Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan. Ya. Ini satu kali saja kita bersalawat. Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 rahmat kepada kita. Luar biasa. Tetap ada balasannya setiap kebaikan. Balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang-orang yang mengaku diri sebagai umat Rasulullah SAW, ya mesti mencintai tanda cinta kepada Rasulullah SAW, maka bersalawatlah kepadanya. Dan salawat ini ada hak, tunaikan haknya dengan menghidupkan sunnah beliau. Tapi yang mengucapkan salawat tapi diabaikan sunnah beliau itu sama dengan pendusta. Ngaku diri sebagai umat Rasulullah SAW, tapi dia tidak menghidupkan sunnah. Sunnah Rasulullah SAW yang terbesar adalah salat berjamaah dan dakwah ilallah, ngajak diri anak dan istri untuk taat kepada perintah Allah SWT, hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Anak-anak yang laki akil balik, ajak ke masjid salat berjamaah, bimbing mereka sejak umur 7 tahun. Dan rotani kalau umur 10 tahun tak mau,
Dan kalau sudah akil balik, kebiasaan ini terbawa sehingga makmur masjid. Itu tandanya adalah risau kepada umat yang paling kecil itu anak dan istri kita. Apalagi risau kepada masyarakat. Kita sebagai pemimpin masyarakat risau. Upayakan agar mereka itu ada tempat untuk menambah ilmu pengetahuan sehingga mereka paham tentang nilai-nilai sunnah Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala tanda cinta kepada diri kita disuruh istighfar sebanyak-banyaknya. Nah, maka dikatakan istighfar itu adalah seafdal-afdal doa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seafdal-afdal zikir la ilaha illallah. Seafdal-afdal doa adalah istighfar. Minta ampun kepada Allah. Karena siapapun tidak ada yang bisa jamin bahwa diri kita maksum dari dosa. Tak ada. Alim ulama juga tak maksum dari dosa. Lihat umat saja enggak berani tegur, enggak berani memberikan nasihat untuk taat Allah. Itu sudah dosa. Membiarkan maksiat bermaharajalela. Alim ulama cukup untuk dirinya saja, kesalehan dirinya itu tidak bisa, tetap ada dosa karena umat dibiarkan begitu saja. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala kita harus merasa ada dosa sehingga kita termotivasi untuk istighfar, minta ampun kepada Allah. Nabi saja yang maksum dari dosa itu tidak kurang 70 kali istighfar setiap hari, tak kurang. Kok kita ini tak ada jaminan malas untuk beristighfar? Karena itulah minta ampun kepada Allah hari-hari istighfar. Maka dikatakan alim ulama itu setiap pagi ya, tidak kurang dari 100 kali kita istighfar, tak kurang bertasbih 100 kali, tak kurang untuk berselawat kepada Nabi 100 kali. Lepas petang juga begitu, lepas asar, sehingga adalah membuat tertunaikan nikmat Allah yang telah kita nikmati. Nah, kan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam firman-Nya itu, inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Itu pendengaran, penglihatan, hati itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ditanya. Kemana engkau gunakan nikmat-nikmat itu semuanya? Nikmat mendengar, nikmat mata, nikmat hati itu semua. Semestinya adalah kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan ingat kepadanya. Bertasbih, berzikir, bertahlil semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tasbih yang paling utama itulah ini disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada kita semua selaku umatnya Rasulullah SAW. Semoga dengan demikian hari-hari kita telah dapat tunaikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terutang-utang. Kenakan jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Semoga hadirin Subhanahu wa taala semua kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mengamalkannya ini dan juga menyampaikan lagi kepada saudara kita yang lain. Semoga semua kita selalu dalam ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kira subuh yang mulia ini semoga bermanfaat adanya dan dapat kita amal serta sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.